subscribe to my channel. Burung penunjuk jalan pendaki yang tersesat di gunung, mitos atau fakta? Salam lestari. Shalom sedulur DTC semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sedulur semua dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kembali lagi di Dia Tomblok Channel, masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Bujiwinarto. Yang ini aku menanya-nanya. Kemarin itu kan aku dikirimi video sama Detrin yang jenengan jalan, tapi di depannya jenengan ada burung. Oh, yang di Jalan Bismo itu ya? Di Gunung Bismo itu. Iya. Terus jalan pinter banget sih, kayak gak takut sama manusia loh. Kayak nunjukin jalan gitu, diajak ngomong kayak ngerti gitu loh yang. Itu piye tuh ceritanya? Itu di puncak apa sebelum puncak? Itu udah di puncak. Udah di Jadi puncak. antara puncak ini puncak Indraprasta sampai ke puncak Nemu-Nemu itu. Jadi kita habis mengunjungi puncak-puncak yang sebelah sana, terus kita mau balik gitu. Baru nongol mula-mula 1, terus 2, 3 gitu. Dan mereka kayak berbaris gitu. Berbaris di sepanjang jalan. Jadi mitosnya kan begini ya, banyak pendaki merasa ditunjukin jalan. Nah, yang aku alami kan memang mereka hinggap di sepanjang jalan itu, nanti terbang hinggapnya ya di jalan itu. Jadi kayak di Lawu, sering kan kamu sama aku ke Lawu kan nemu yang seperti itu juga. Terus di Arjuno, Di Arjuno nah pernah. Arjuno pernah juga, sering lah ya itu di banyak gunung itu. Selamat juga, ya. Di Slamet juga. Nah, itu kan Naomi juga kemarin itu juga ditunjukin kan sama Ya. burung toh. Terus di Lawu itu kan juga sering ada burung kayak gitu yang kayak menuntun pendaki gitu kan. Mungkin nggak hanya kita kan yang Iya. Bentar, itu harus kayak dibedain gitu. tuh. Kalau situasinya Naomi kan kita nggak tahu bener ya. Tapi kemungkinan yang terjadi kan mirip kayak yang waktu kita kehilangan jalan di Gunung Slamet itu. Jadi ya kamu aja yang cerita. Kamu, aku yang mengalami, masa aku yang cerita. Iya, itu kan saksi matanya yang cerita. Kita kan itu lewat Gunung Malang toh, kan rutenya kan karena tidak banyak pendaki yang lewat situ, itu rutenya kan hilang-hilang. Ya. Nah, waktu itu kita kan bingung ini mau lewat mana karena kan ketutup toh. Iya, jalannya Terus, habis. habis ketutup, terus ada pohon yang tumbang juga kan. Iya. Nah, terus akhirnya kan ada burung itu kan, burung yang jalan juga, dia nggak terbang tapi jalannya kayak yang di videonya jenengan itu toh. Terus akhirnya lewat sini ternyata tuh kita harus agak menyibak semak kan. Ya, itu kan setelah dia beberapa kali lompatan, artinya lompatan pertama, kedua, ketiga itu belum jalan. Jadi ini beda, paham nggak? Terus ini, kamu ingat nggak sebelum kemudian burung-burung itu datang? Yang aku lakukan tuh apa? Waktu di Slamet? Iya, apakah kita dalam keadaan bingung itu terus tiba-tiba burung berkerumun atau Enggak. Nah, gimana Enggak. itu? Jadi kan pas itu kan kita bingung karena memang kan rutenya kan ketutup toh. Iya. Ketutup, terus ada pohon yang tumbang juga. Nah, terus jenengan kan agak menepi, jenengan berdoa. Ya. Nah, setelah berdoa itu ada satu yang datang, kayak lompat-lompat gitu di semak itu kan. Yaitu terus apa mungkin lewat sini ya gitu. Terus kita mencoba agak menyibak semak itu kan. Jadi mungkin ini pula yang terjadi pada Naomi. Jadi dalam keadaan bingung,
Tuhan memakai burung, karena Tuhan bisa memakai apapun kan itu. Nah waktu itu saya putusin, oke lah ini saya anggap, karena saya habis berdoa kok tiba-tiba datang burung yang melompat-lompat, saya anggap itu petunjuk lah gitu. Siapa tahu memang petunjuk, dan ternyata memang iya kan gitu toh. Jadi lompatan 1, 2, 3 itu kan belum jalan setapak yang lamat-lamat, tapi setelah lompatan yang kesekian baru oh iya ini jalannya ini tertutup kan begitu. Nah ini beda dengan yang secara umum kita jumpai. Jadi di gunung-gunung manapun itu ada Arjuna, ada mana tadi Lawu ya, yang paling sering Lawu. Kemudian kemarin di Bismo itu, jadi dia lompatnya di sepanjang rute pendakian. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang kan pendaki itu sambil makan dia jalan. Oh, kayak ya kan? Mengais remah-remah. Ya, gitu. Remah-remahnya jatuh. Nah itu yang diambil burung. Sama dengan aku kan hobi mancing juga. Cara membuat satu tempat itu menjadi spot pemancingan adalah dengan rutin itu ngasih makanan ke situ. Ya, sama. Jadi kayak dihafali ya. Oh, berarti ya. Di situ ada makanan. Gitu. Jadi sebenarnya itu bukan burungnya yang mistis, tetapi kita para pendaki yang membentuk perilaku itu. Nah, setelah terjadi perilaku semacam itu, kita malah berpikir, wah ini pasti burung ajaib ini. Enggak, biasa ya, aja. Kan gini, jenengan itu kan berpikirnya secara logis kan. Tetapi ketika mengalami, kayak aku ya sendiri ya, mengalami di Gunung Arjuna yang jenengan tinggal, terus kita bingung ini lewatnya mana, tiba-tiba ada burung itu, pasti kita berpikirnya ini petunjuk dari Tuhan dong gitu. Ini mistis, mungkin ini memang burung ini menunjukkan jalan untuk pendaki yang bingung jalannya atau tersesat gitu loh. Iya. Kalau kayak di Arjuna atau di Lawu atau dimanapun itu kan yang kita alami itu kan memang kita masih di rute. Cuma kadang-kadang rutenya itu bercabang, nah kita ngikutin yang diikutin burung gitu kan. Nah tapi kalau yang di Slamet itu memang beda itu situasinya, itu betul-betul belantara semua, kita udah nggak tahu. Jadi karena nggak pernah dilewati pendaki entah berapa minggu gitu kan, dan ada angin yang membuat pohon-pohon rubuh, kita benar-benar nggak tahu ini lewat mana. Di sini ada pohon rubuh, di sana ada pohon rubuh, gitu. Nah itu mungkin juga yang dialami Naomi juga seperti itu. Mungkin seperti itu juga, gitu ya. Jadi itu dibedakan. Ya harus dibedakan. Jadi itu ada mistis yang berarti. Ya mau mistis mau enggak, ya jelas itu satu petunjuk Tuhan kan gitu. Gitu. Oke. Apakah kalau petunjuk Tuhan itu pasti mistis? Enggak juga. Karena Tuhan bisa pakai apapun gitu. Gitu ya. Ya, artinya selalu ada kalau kita mau berpikir penjelasan logis dari satu peristiwa yang pada awalnya kita nggak tahu. Cuman kita kadang-kadang malas berpikir. Jadi sudah divonis aja, udah itu mistis. Nah, gitu. Tapi ada bagusnya. Ketika sesuatu itu dimistiskan, disakralkan, maka kelangsungan hidupnya itu bisa lebih terpelihara. Coba kalau semua orang berpikir kayak aku, tetapi tidak didasari kecintaan sama satwa misalnya, ditangkap itu. Ya itu karena kan deket banget ya Kak. Deket banget loh, kemarin itu kan, sampai tahu usir kamu itu mau tak pegang apa gimana sih? Deket udah banget. Mau keinjek-injek itu. Nggak takut gitu loh. Sama sekali nggak takut. Kayak udah terbiasa ya. Dan itu kan nggak cuma burung. Aku waktu mendaki sama anak-anak Ustadz itu si Irsal sama Stephen di Sindoro itu diikuti musang juga. Oh iya? Ya putih warnanya. Di belakang gitu. Kalau kita berhenti dia ikut berhenti. Oh gitu. Tangkep aja jane lucu musang putih. Itu yang disarankan anak-anak. Aku bilang nggak usah, emang kita nggak punya makanan apa. Lagian kalau mau dipelihara itu pasti mati stres. Oh gitu. Gitu, suhunya beda, ekosistemnya beda. Jadi ngapain, kalau memang sayang ya sudah biarin aja, kita cukup melihat. Kalau musang aku nggak pernah lihat, tapi kalau musang pernah. Kalau ayam hutan itu ayam hutan juga, ya. Kan aku sering. Kadang-kadang tupai. Kalau tupai itu biasanya nggak di depan sih, tapi di samping. Nanti dia ke samping ke sana lagi, lompat-lompat gitu.
Terus kalau di Cikure itu babi hutan, kalau itu jelas. Kalau itu jelas mau merampok makanan kamu. Di Kembang juga. Di Kembang itu malah ini apa kayak alat-alat makan itu pada digigiti gitu. Sepatu juga digigitin kan. Serem. Nah itu kita yang bertanggung jawab terhadap perilaku binatang-binatang ini. Berarti sebenarnya itu kalau misalnya kita sebagai pendaki itu tidak makan atau membuang makanan di sepanjang jalan pendakian dan lain sebagainya, itu mungkin burung-burung itu juga tidak berperilaku seperti itu ya? Iya, karena itu begini. Di Indonesia pendaki itu pada umumnya disebut pecinta alam. Ya apa enggak? Nah, dan yang bersangkutan pendakinya itu enggak keberatan gitu. Kali ya pecinta alam ya. Oh ya, dengan bangganya. Aku nggak pernah bisa apa ya dengan ikhlas disebut pecinta alam. Karena apa? Bebannya terlalu berat. Pecinta alam itu tidak akan membuang sampah sembarangan. Bahkan makan pun akan dia hitung. Semuanya harus masuk atau kembali masuk ke ransel. Nggak ada yang ditinggal, nggak ada yang dibuang ya. Coba kamu tanya orang luar yang ikut mendaki gitu ya, misalnya ketemu di Rinjani, apakah dia seorang pecinta alam? Tidak, dia akan bilang I am a hiker gitu. Dia pendaki gitu. Dia pendaki dalam arti pejalan kaki gitu ya. Bukan pecinta alam ya. Sebab kalau pendaki di sana itu identiknya sama climber yang mendaki tebing itu gitu. Jadi dari segi peristilahan aja di kita itu rancu. Pendaki ikhlas dan mungkin malah bangga disebut pecinta alam, tapi tanggung jawabnya belum gitu. Jadi nggak gampang disebut pecinta alam. Kayak ini aja susah, kan tidak boleh membawa tisu basah. Nah itu salah satu contohnya itu kemarin aku bilang sama. Itu aja berat banget kok kalau nggak bawa tisu basah kok. Aku bilang itu sama Detrin. Jadi tisu basah sesungguhnya hal yang sangat dilarang. Jadi sama sekali tidak boleh. Terus waktu adik mau pup itu tak ajarin. Jadi tisu basah adalah tisu kering plus air. Itu tisu basah. Nah dia udah mulai terbiasa kan sekarang gitu. Nah ya itu kan yang menurut aku tuh berat banget toh kalau misalnya mau mendaki nggak bawa tisu basah gitu kan. Nah itu kan peradaban kota. Jadi kita di kota sudah terbiasa dan tergantung pada tisu basah karena praktis. Ini kita bawa ke hutan. Padahal kalau dibuang sembarangan ini mungkin susah sekali dicerna oleh tanah. Gitu. Iya sih. Sekarang kan kita kalau tisu kan bawanya tisu kering. Tisu kering plus air adalah tisu basah. Ya itu rumusnya. Oke, gitu ya. Berarti mitos apa ini burung itu? Burung itu perubahan perilaku. Jadi memang perilakunya dibentuk. Meskipun sejak zaman saya muda itu ada di Lawu memang sudah ada burung ini. Tetapi apakah pertanyaan jadi gini? Apakah sebelum saya itu belum ada pendaki? Oh sudah. Jadi itu dibentuk oleh pendahulu-pendahulu saya juga gitu. Berarti perubahan perilaku burung itu bentukan para pendaki, bukan mistis. Bukan. Ya, gitu ya. Ya. Intinya itu ya yang harus digarisbawahi ya. Oke. Itu lor ngobrol-ngobrol kita tentang burung yang ada di gunung yang sering menuntun pendaki yang salah jalan atau tersesat gitu lah. Inilah masalah penjelasannya seperti itu, yang baik, yang bisa diterima, yang bisa buat pembelajaran diterima, yang enggak skip aja gitu ya. Udah ya. Aku ngantuk. Ya udah. Terima kasih sedulur semua sudah menyaksikan di Temblok Channel. Salam lestari. Shalom sedulur semua. Ya, ayo jalan. Ya, jalan. Jalan, ya. Ya, tunjukin jalannya. Iya. Lagi. Sayang. Iya, lagi. Oke. Belok enggak? Oh, belok. Ya, oke. Ah, itu temannya. Ditunjukin jalannya. Ayo. Jalan.
Ya, jalan lagi. Oke. Oke. Pinter. Yang temennya Ya. nungguin. Ini ada 3 nih. Nah, 1, 2, 3. Itu temanmu udah di depan. Ayo jalan. 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 Ini ngapain? Tak pegang nanti. Mau dipegang? Makasih, Nak. Ya ikut ya. Ganti aku yang nunjukin jalan sini.